Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musdalifah dengan NIM 1903216240114. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait materi kompetensi guru yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Kali ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan yang pertama adalah kompetensi sosial dan yang terakhir adalah kompetensi pribadi. Yang selanjutnya yaitu pengertian kompetensi sosial. Kompetensi sosial terdiri dari dua kata, yaitu kompetensi dan sosial. Kompetensi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence, yang berarti kecakapan atau kemampuan dan kewenangan. Sehingga kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Sedangkan kata sosio berasal dari kata sosio yang berarti berteman, atau istilah sosialnya dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan, baik berhubungan dengan teman ataupun masyarakat. Keberhasilan proses belajar siswa sangat ditentukan oleh keterampilan sosial guru, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus pusat inisiatif pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu terus-menerus mengembangkan keterampilannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam bab 4 pasal 10 ditetapkan bahwa ada 4 kompetensi kepribadian pengajar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru. Keempat kompetensi tersebut saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Kemudian pada pasal 28 ayat 3 bagian 1 bab 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa kompetensi sosial sendiri dapat dipahami sebagai kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya kompetensi sosial bagi seorang guru. Kompetensi sosial sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru, karena guru itu sendiri adalah bagian dari masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri adalah konsumen pendidikan. Jadi, baik guru maupun sekolah harus bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan masyarakat. Mengingat bahwa lembaga pendidikan dan guru sebagai wadah untuk dapat mempersiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang baik dan dapat menghadapi permasalahan yang akan datang. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi sosial. Seorang guru yang berkompeten secara sosial adalah jika guru tersebut memiliki kompetensi, maka ia akan ditiru oleh siswanya. Karena selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, siswa juga perlu dikenalkan dengan kecerdasan sosial atau social intelligence. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati terhadap orang lain. Implementasi kompetensi sosial guru selanjutnya adalah pada aspek beradaptasi dengan lingkungan kelas pada saat pembelajaran. Dalam pembelajaran di kelas, tidak lepas dari seorang guru yang berperan sebagai pengelola kelas atau evaluator di dalam kelas. Ketika seorang guru memasuki kelas, hal pertama yang harus dilakukan adalah beradaptasi dengan lingkungan kelas. Sehingga dari situ kita dapat melihat bagaimana pentingnya kompetensi sosial bagi seorang guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik kompetensi sosial. Menurut Musaheri, karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial adalah berkomunikasi secara santun dan bergaul secara efektif, serta terampil dalam bekerja sama secara kelompok. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara santun. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang atau sejumlah orang sehingga terjadi suatu efek tertentu yang diharapkan. Kemudian ada beberapa media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya yang pertama yaitu melalui tuturan.
melalui tuturan dalam segala macam nada seperti berbisik, lembut, kasar, dan keras tergantung pada tujuan pembicaraan dan sifat orang yang diajak berbicara atau sifat kita yang berbicara. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui ekspresi seperti ekspresi wajah, pandangan, dan sikap. Kemudian yang selanjutnya lagi yaitu dengan lambang-lambang, misalnya isyarat bagi orang yang tunarungu dengan meletakkan telunjuk di depan mulut untuk mengisyaratkan agar dia menggelengkan kepala untuk berkata tidak, kemudian menganggukkan kepala untuk berkata iya, dan sebagainya. Dan yang terakhir dengan alat, yaitu alat elektronik. Misalnya radio, televisi, telepon, kemudian sejumlah media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bergaul secara efektif. Ada beberapa kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Yang pertama, dengan memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga, dengan mengetahui tentang inti demokrasi. Yang keempat, dengan memiliki pengetahuan tentang estetika. Yang kelima, dengan memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. Dan yang keenam, dengan memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu dengan setia terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Dalam kaitannya dengan memberikan pemahaman kepada siswa, seorang guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan untuk bekerja sama dalam kelompok. Kemampuan guru dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan membangun rasa percaya diri siswa. Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan melakukan intervensi secara langsung ketika siswa mengalami masalah. Ini adalah kaitannya ketika proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh penerapan kompetensi sosial. Contoh penerapan kompetensi sosial dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama yaitu dengan bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang selanjutnya dengan berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang selanjutnya dengan beradaptasi dengan tempat bertugas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu dengan berkomunikasi dengan komunitas profesional itu sendiri dan profesi lain secara lisan dan tertulis atau dalam bentuk lain. Sehingga para guru di seluruh Indonesia masih harus menjalin komunikasi dengan profesi lain sebagai bentuk penerapan dari kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu permasalahan terkait kompetensi sosial. Di sini yang disorot adalah interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Terpantau interaksi guru dan siswa kurang efektif dan efisien. Dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan tanpa intonasi suara. Sebaliknya, siswa jarang diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan bertanya. Akibatnya, siswa menjadi pendengar yang pasif, guru juga tidak menjadikan suasana kelas tenang dan kurang memperdulikan keadaan kelas. Karena ada beberapa orang siswa yang membuat keributan pada saat pembelajaran tidak ditegur oleh guru, yang mengakibatkan proses pembelajaran kurang menyenangkan sehingga membuat siswa kurang aktif dalam belajar. Sehingga materi yang disampaikan pun tidak terserap oleh siswa dan kemudian memengaruhi nilai siswa. Salah satu pengalaman pribadi saya ketika saya duduk di bangku sekolah menengah atas. Pada mata pelajaran biologi, ada satu guru yang ketika menjelaskan di dalam kelas, beliau selalu menghadap laptop, menampilkan PowerPoint, kemudian menjelaskan secara monoton,
Sehingga beliau tidak mengawasi kami selama di kelas itu ngapain saja. Sehingga banyak dari kami yang memilih untuk tidur karena pembelajaran memang sangat tidak menyenangkan. Dan beberapa yang lain memilih untuk pergi ke UKS, pergi ke kantin, pergi ke masjid, dan lain-lain. Dan hal tersebut tidak pernah ditegur oleh beliau. Kemudian yang selanjutnya yaitu solusi penyelesaian terkait permasalahan kompetensi sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi proses dan keberhasilan pembelajaran yaitu guru yang kurang memiliki kompetensi sosial yang terlihat dalam interaksi yang dilakukan di dalam kelas, yang masih terlihat kaku karena kebanyakan menggunakan metode ceramah secara monoton sehingga menyebabkan komunikasi satu arah yang terjadi berpusat pada guru saja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan siswa kurang harmonis, sehingga kompetensi sosial yang harus dimiliki guru sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk yang pertama yaitu berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. Kemudian, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Yang selanjutnya, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa. Dan yang terakhir, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Dengan adanya patokan kompetensi minimal tersebut, diharapkan bisa menunjang seorang guru untuk meningkatkan kompetensi sosialnya. Kemudian kita sampai pada kesimpulan kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Pelaksanaan kompetensi sosial guru dalam pembelajaran dapat diperinci ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek bertindak dan bersikap objektif terhadap siswa, aspek beradaptasi dengan lingkungan kelas, dan aspek berkomunikasi secara efektif, santun, serta empati dengan siswa. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang kompetensi kepribadian. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi kepribadian. Kepribadian merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Hal ini karena kepribadian merupakan keseluruhan individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki kepribadian yang baik untuk menjadi contoh dan panutan bagi siswanya. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki standar kompetensi kepribadian guru yang harus dipenuhi, yaitu tanggung jawab, wibawa, kemandirian, dan disiplin. Guru harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sebagai orang yang bertanggung jawab, guru harus mengetahui dan memahami nilai-nilai, norma, moral, sosial, dan guru harus berusaha menjalankan dan menaati norma-norma yang berlaku. Proses pembentukan kepribadian dimulai sejak masa kanak-kanak. Pengalaman yang diperoleh seseorang akan membentuk pandangan seseorang terhadap sesuatu dan terwujud dalam perilaku. Cara pandang guru akan memengaruhi cara siswa berinteraksi dengan orang lain, termasuk berinteraksi dengan siswa lain. Sehingga dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa kompetensi kepribadian seorang guru merupakan representasi dari keseluruhan diri yang ada pada diri guru. Dari cara berinteraksi dengan siswa atau rekan kerja dan gaya mengajar akan menunjukkan kepribadian guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang harus melekat kuat pada diri seorang guru. Karena disinilah semua tingkah laku dimulai yang mencerminkan bahwa seorang guru itu baik dan memiliki kepribadian yang kuat. Kompetensi kepribadian guru harus selalu ditingkatkan secara terus-menerus melalui pembinaan secara berkala dari dinas atau instansi mutu terkait. Karena guru merupakan salah satu kunci dalam membentuk karakter peserta didik, maka seorang guru setidaknya harus memiliki kepribadian yang baik.
Pribadi guru memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa. Hal ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya sifat manusia adalah meniru dan suka meniru, termasuk meniru kepribadian guru dalam membentuk kepribadiannya. Semua itu menunjukkan bahwa kepribadian atau kompetensi pribadi guru sangat dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembentukan pribadinya. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, menjadi panutan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Guru dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siswanya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas pada siswa, sehingga perkataan, watak, dan kepribadian guru menjadi cerminan bagi siswa. Dengan demikian, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kompetensi kepribadian. Sesuai Permendiknas nomor 26 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, menjelaskan kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kemudian yang selanjutnya, menurut Mulyasa ada beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi tentang guru yang memiliki kompetensi kepribadian, yaitu yang pertama dengan mengembangkan tanggung jawab yang baik. Kemudian yang kedua, melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Dan yang terakhir, bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh penerapan kompetensi kepribadian. Guru sebagai pendidik harus mampu memengaruhi nilai-nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, memengaruhi perilaku etis siswa sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, karakter, dan kepribadian siswa yang kuat. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia. Kemudian dengan menunjukkan diri sebagai sosok yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa maupun masyarakat. Kemudian dengan menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab yang tinggi, kebanggaan menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, dengan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang selanjutnya yaitu permasalahan terkait kompetensi kepribadian. Rendahnya kompetensi kepribadian guru di Indonesia terlihat dari beberapa kasus yang beredar di Indonesia, mulai dari kekerasan hingga pelecehan seksual. Beberapa oknum guru tidak segan melakukan tindakan kekerasan baik berupa kekerasan fisik maupun psikis kepada siswanya. Beberapa waktu terakhir juga gempar dengan berita-berita oknum guru melakukan tindakan pelecehan seksual kepada siswanya sendiri dengan berbagai motif. Beberapa fakta menunjukkan bahwa guru masih menjadi masalah di Indonesia. Guru yang seharusnya menampilkan kepribadian yang baik justru melakukan tindakan yang melanggar kepribadian yang seharusnya, seperti kekerasan, ketidakjujuran, dan tindakan asusila yang lainnya dilakukan oleh guru adalah masalah yang perlu mendapat perhatian dan harus diperbaiki. Kompetensi pribadi merupakan faktor terpenting bagi seorang guru, karena kepribadian akan menentukan apakah ia menjadi pelatih atau pendidik yang baik bagi anak didiknya, atau justru akan menjadi perusak ataupun penghancur masa depan anak didiknya. Kemudian yang terakhir yaitu solusi penyelesaian terkait permasalahan kompetensi pendidikan. Ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian guru. Misalnya dengan
Yang pertama, dengan mengenali diri sendiri, dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner. Kuesioner dapat berupa daftar pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh sejumlah orang untuk mengumpulkan data. Hasil kuesioner dapat dihitung dan disimpulkan oleh masing-masing guru berdasarkan petunjuk hitungannya. Dari hasil kesimpulan tersebut, seorang guru dapat menilai dirinya baik atau buruk menurut penilaian atau pandangan orang lain. Kemudian dengan adanya diklat atau pelatihan kepribadian yang diselenggarakan oleh sekolah untuk membekali guru terkait kompetensi berkepribadian yang harus dimiliki guru untuk menjadi panutan bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu dengan meningkatkan pemahaman guru tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik sebagaimana tertuang dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Salah satunya yaitu kompetensi kepribadian. Dan yang terakhir, guru selalu dibimbing untuk membiasakan perilaku terpuji meski sekecil apapun dalam kegiatan sehari-hari. Dan kemudian kita sampai pada kesimpulan dari kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang harus melekat kuat pada diri seorang guru, karena disinilah semua tingkah laku dimulai, yang mencerminkan bahwa seorang guru itu baik dan memiliki kepribadian yang kuat, yang sekurang-kurangnya memiliki kemampuan yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, menjadi panutan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Karakteristik dari seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian adalah mengembangkan tanggung jawab dengan baik, melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Baik, cukup sekian materi presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.